Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Pujiaryati. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan strategi militer dalam bisnis. Sebelum melanjut pada materi, berikut adalah materi bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian strategi militer dan pengertian strategi bisnis. Yang kedua, persamaan antara strategi militer dan strategi bisnis. Yang ketiga, transformasi dari strategi militer. Yang keempat, ada strategi bisnis menurut Michel Porter. Yang kelima, ada strategi Stanzi. Yang keenam, ada studi kasus. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Langsung aja, ikut pengertian strategi militer dan strategi bisnis. A. Strategi militer. Strategi militer merupakan salah satu aspek militer dari strategi pertahanan. Dalam strategi militer, kegunaan strategi dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam peran yang sesungguhnya. B. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Dengan kata lain, strategi bisnis adalah aksi dan proses perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan. Berikut ada beberapa persamaan antara strategi militer dan bisnis. Yang pertama, menggunakan istilah yang sama seperti sasaran, misi, kekuatan, dan kelemahan. Yang kedua, ada sasaran utama adalah memperoleh keuntungan kompetitif. Jadi, strategi militer dan bisnis itu sama-sama memperoleh keunggulan kompetitif. Yang ketiga, berusaha menggunakan kekuatan-kekuatan sendiri dalam mengukur kelemahan lawan. Transformasi dari strategi militer. Transformasi strategi militer menuju strategi bisnis mulai menjadi objek kajian studi pada dekade 1980-an melalui tokoh sentralnya yaitu Michel Porter. Aliran ini disebut dengan teori positioning, yakni meyakini strategi perusahaan merupakan alat untuk mencapai keunggulan kompetitif, menghasilkan keuntungan di atas rata-rata. Dalam persaingan industri yang sangat ketat seperti halnya pertarungan pada ranah militer. Berikut ada tabel transformasi dari strategi militer. Langsung selanjutnya, variasi strategi. A. Strategi bertahan. Strategi bertahan cocok dipakai oleh perusahaan yang menjadi leader dalam suatu industri untuk memperkuat posisi pasar, mengurangi serangan, mengalihkan serangan, dan lain sebagainya. Karakteristik pemimpin pasar atau market leader adalah yang pertama, memiliki pangsa pasar yang terbesar dalam pasar produk yang relevan. Yang kedua, lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal mengenai produk baru, promosi, distribusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merupakan pusat orientasi para pesaing untuk ditiru, diserang, maupun dijauhi. B. Strategi menyerang. Urutan kedua setelah pemimpin pasar adalah penantang pasar. Penantang pasar berhadapan secara terbuka dan langsung dengan pemimpin pasar. Karakteristik pemimpin pasar, karakteristik penantang pasar, market challenge adalah yang pertama, biasanya merupakan perusahaan besar dilihat dari omset penjualan dan keuntungan. Yang kedua, selalu mencari kelemahan pihak pemimpin pasar. Yang ketiga, mengambil alih perusahaan yang lemah. Dan yang terakhir, mengetahui kelebihan lawan dan menyerang kelemahan lawan. Selanjutnya adalah strategi bisnis menurut Michel Porter. Yang pertama, competitive analysis. Menjelaskan iklim kompetisi perusahaan di tengah industrinya, yaitu potensi pemain baru, pemasok, pembeli, substitut, dan kompetitor dalam industri. Biasanya segmen, pasar sasaran, dan positioning yang sama. Selanjutnya adalah generic strategis. Strategi generik yang diperkenalkan Porter terdiri atas kombinasi dari 3 kemungkinan strategi, yakni cost leadership, differentiation, dan fokus. Yang ketiga ada value chain. Konsep ini dilandasi dengan pemikiran bahwa kemampuan perusahaan untuk meningkatkan posisi saingan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang proses yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada strategi Sanzu. Yang pertama, komitmen. Perusahaan hendaknya tetap konsisten terhadap maksud dan tujuan perusahaan itu didirikan, terhadap visi dan misi dari perusahaan tersebut saat waktu didirikan.
Yang kedua ada observation. Sun Tzu mengajarkan bahwa organisasi haruslah menemukan kebiasaan untuk selalu melakukan pengamatan atas tindakan lawan maupun situasi sekalipun kita tidak dalam posisi terancam. Yang ketiga, preparation adalah strategi kegiatan dari ajaran seni perang Sun Tzu. Persiapan adalah landasan yang sangat penting untuk memanfaatkan action pada saat kesempatan datang. Berikut ada studi kasus, strategi bisnis McD dengan strategi militer Sun Tzu. Merek McDonald tidak bisa lepas dari nama Ray Kroc, tokoh utama yang punya mental kuat dan strategi jitu. Dia bukan hanya terkenal sebagai raja burger, tetapi juga pebisnis real estate yang sukses. Seperti pebisnis Amerika lainnya, Kroc bukanlah seorang pencipta. Pasalnya, makanan fast food itu sudah ada sejak lama serta tersedia dalam berbagai bentuk dan rasa. Tetapi, ia punya kemampuan untuk mencerna suatu konsep kemasan lalu mengaplikasikannya dengan cara yang jitu. Jika dibandingkan dengan strategi militer Sun Tzu, strategi bisnis McD juga memiliki persamaan seperti pemikiran Sun Tzu. Petua Sun Tzu yang sangat terkenal adalah kenalilah musuhmu dan kenalilah dirimu. Niscaya Anda akan berjaya dalam ratusan pertempuran. Agar bisa tahu dan mengapromosikan kelemahan lawan, butuh pemahaman mendalam tentang strategi, kapabilitas, pemikiran, dan hasrat para pemimpinnya, serta juga mengetahui yang dalam atas kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Kroc juga telah melakukan ini dengan mengetahui kelebihan dan talent yang dimiliki oleh dua bersaudara tersebut. Untuk itulah Kroc merekomendasikannya dan membuka franchise di tempat strategis. Kroc juga mengenali perilaku konsumen yang berada di tiap-tiap negara. Untuk itulah dia berhasil mengembangkan inovasi dengan membuat menu makanan lokal. Kroc bisa disebut berhasil memenangkan perang. Untuk mencegah persaingan meniru produknya, Kroc telah memantapkan McD dan merahasiakan resep kualitas produknya. Kesimpulannya, strategi militer adalah susunan perencanaan untuk merencanakan sebuah peperangan yang di dalamnya termaksud menyusun bola tentara, perencana operasi militer untuk meraih kemenangan demi kepentingan politik. Sementara taktik militer merupakan teknik dan perencanaan penyusunan unit-unit militer untuk mengalahkan lawan dalam pertempuran. Konsep dasar strategi bisnis berasal dari strategi militer untuk memenangkan perang. Dalam bisnis, tujuan adalah untuk menangkan bisnis dari persaingan, membuat pasar, dan meningkatkan pertumbuhan. Sekian dari saya. Mohon maaf, semoga bisa menambah wawasan juga. Jika ada tambahan boleh dikasih. Terima kasih.